Oke, nanti teman-teman sambil masuk, sambil jalan ya, biar nanti waktunya juga cukup ya, sekali Zoom lagi. Tadi kita sampai di permintaan dan penawaran ya di ADAS. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa analisa agregat supply dan juga agregat demand itu menunjukkan, karena kita membahas soal keseimbangan ya, analisa keseimbangan. Jadi memastikan bahwa antara permintaan dan penawaran agregat ini itu seimbang, maka gitu ya, barang dan jasa yang ditawarkan atau yang diminta sama pasar itu ya, yang berasal atau yang asalnya dari perusahaan itu kondisinya haruslah yang namanya agregat supply itu harus sama dengan agregat demand. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa yang namanya titik keseimbangan itu antara permintaan dan juga penawaran itu harus sama gitu. Itu hubungannya dengan analisa keseimbangan. Kemudian di dalam analisa agregat demand, agregat supply dan juga agregat demand atau ADAS, ya, itu penawaran dan permintaan itu dasarnya, ya, dasar daripada yang namanya permintaan dan penawaran itu ya, itu adalah pasar itu pasti akan melihat jumlah atau berapa harga yang berlaku di pasar. Ya, harga ini nanti akan menentukan seberapa besar jumlah permintaan penawaran yang nantinya akan diminta oleh pasar, ya, yang nanti akan bisa dianalisis ADAS-nya. Gitu. Nah, analisa keseimbangan agregat supply dan demand ini, gitu ya, itu merupakan analisa keseimbangan ekonomi negara yang tadi sudah di awal saya bilang. Jadi biasanya kemudian negara itu dalam melakukan pembangunan dia akan melakukan analisa dulu nih, gitu ya, dianalisis jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, analisa keseimbangan ekonomi itu analisa keseimbangan ekonomi negara itu ya dalam keadaan harga yang mengalami perubahan itu nanti akan menentukan bagaimana keseimbangan ADAS-nya itu sendiri gitu. Kemudian analisa ini gitu ya itu bertujuan untuk melengkapi analisa keseimbangan ekonomi sebelumnya atau Y, ya. Y itu kalau di sini dikatakan adalah pendapatan, itu sama dengan agregat expense, ya. Jadi atau pengeluaran agregat. Ya, jadi pendapatan itu adalah harus sama dengan pengeluaran agregatnya itu berapa. Jadi yang didapatkan itu juga harus sama dengan yang dikeluarkan. Itu adalah rumus dasar kalau mau seimbang gitu ya, atau bahasanya Jawa apa? Bak Bu gitu ya. Itu memastikan bahwa permintaan dan penawaran itu sama atau pendapatan dan pengeluaran itu juga harus sama. Ya, untuk menentukan keseimbangan ekonomi. Kemudian selanjutnya ini yang Keynesian tadi ya. Tuh. Ini Keynesiannya nanti kita skip dulu ya. Jadi kita bahas pengertiannya dulu. Jadi untuk kurva agregat demand ya. AD-nya ya, kurva agregat demand itu bisa kita lihat dari atau kita bisa lihat dari kurva, di mana kurva itu menunjukkan jumlah barang dan jasa yang mau dibeli sama rumah tangga, perusahaan atau pemerintah pada setiap harga tertentu. Karena pada dasarnya itu yang namanya kurva ADAS sama kurva ekonomi terbuka itu kan basicnya itu sama. Tuh, jadi pengeluaran yang dilakukan baik itu rumah tangga, perusahaan dan pemerintah gitu. Tapi untuk agregat demand ini itu adalah jumlah barang dan jasanya gitu ya, baik itu yang dibeli sama rumah tangga, perusahaan dan pemerintah, tapi hanya di harga tertentu aja. Jadi ada harga-harga tertentu yang nanti di mana dia akan melakukan pembelian gitu ya, yang nanti akan meningkatkan permintaan dan lain sebagainya. Tuh. Nah, untuk yang untuk kurva penawaran ya, agregat gitu ya. Jadi dia adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasanya. Gitu.
yang nanti dipilih sama perusahaan untuk mau dia produksi atau dijual di setiap harganya. Jadi kalau demand itu adalah yang akan dibeli, kalau yang penawaran supply-nya, supply agregatnya itu adalah yang dipilih sama perusahaan untuk mau diproduksi untuk memenuhi demand-nya tadi. Ya, untuk memenuhi demand yang nantinya akan diproduksi dan dijual di setiap tingkatan harganya. Tuh, kalau kita lihat kurvanya, ya. Oh, wait. Kalau kita lihat kurvanya ya, jadi untuk yang real domestic output atau GDP biasanya semuanya kalau di perekonomian itu basicnya adalah melihat dari jumlah GDP-nya. Tuh. Untuk yang agregat demand, ya, outputnya, price levelnya, jadi semakin biasanya harganya tinggi, output yang nanti akan dihasilkan atau agregat penawarannya atau supply-nya itu biasanya akan menurun. Itu. Ini kebalikannya, ini agregat supply, ini yang short run-nya. Itu price levelnya semakin rendah ya, apa namanya? Dia juga akan semakin tinggi juga, ini naik. Ini nurun. Itu price levelnya, kuantitinya. Di price-nya turun, output-nya meningkat. Kalau price-nya tinggi, output-nya itu biasanya turun. Gitu. Kemudian ini untuk yang kurva agregat demand, jadi kita akan baca yang kurva agregat demand ya. Kenapa kok dia kurva agregat demand itu memiliki condong ya, condong miring ke bawah gitu ya. Kenapa? Ya, karena kondisi kemiringan ke bawah ini terbentuk karena hal-hal lain yang dianggap itu tetap. Maka muncul yang namanya penurunan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian. Ya, yang nantinya akan cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang akan diminta sama konsumen. Nah, kenapa kok turun ya? Kenapa kok tingkat harga di sana? Kenapa kok tingkat harga itu menurun itu ya? Turunnya tingkat harga itu bisa menaikkan tingkat permintaan dan barang maupun jasa. Maka kemudian dilakukan analisis ya. Analisisnya itu dilihat dari efek kekayaan, kemudian efek suku bunga dan juga efek nilai tukar. Gitu. Jadi semakin tinggi kekayaan daripada individu atau konsumen yang nanti akan membeli, maka biasanya kemudian permintaannya itu akan meningkat. Itu. Atau suku bunga, ya suku bunga pemerintah, suku bunga nasional, ya suku bunga apa namanya keuangan di setiap negara itu misalkan dia tingkat suku bunganya meningkat, ya, nah, maka akan ada juga pemasukan. Tuh, atau efek nilai tukar gitu. Jadi ketika memastikan bahwa turunnya tingkat harga untuk menaikkan bisa meningkatkan tingkat permintaan barang atau jasa itu akan bisa dinilai dari analisa efek kekayaan, suku bunga dan nilai tukar. Gitu. Jadi ketika harga ekonomi itu meningkat, jumlah barang dan apa namanya? Penurunan tingkat harga keseluruhan itu bisa meningkatkan jumlah barang ataupun jasa yang diminta itu dari akan barang tersebut biasanya. Nah, kemudian untuk ini ya, tadi yang saya bilang ini ada efek kekayaan. Jadi untuk efek kekayaan ya itu biasanya itu penurunan tingkat harga itu menyebabkan konsumen itu merasa dia itu lebih dia merasa lebih kaya, ya, sehingga mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasanya itu akan meningkat, ya. Karena kenapa kok merasa lebih kaya? Karena adanya perubahan nilai mata uang secara realnya, gitu. Jadi harganya turun, orang itu merasa uang yang dimilikinya itu semakin lebih banyak, gitu. Oh, harganya murah nih. Uang yang saya punya lebih daripada harga yang ditawarkan. Jadi dia akan merasa, konsumen itu merasa lebih kaya, itu efek kekayaan. Untuk yang suku bunga itu ya,
dengan harga yang rendah itu akan menurunkan tingkat bunga. Jadi biasanya bunga yang rendah itu akan mendorong masyarakat untuk melakukan yang namanya investasi, gitu ya. Yang namanya investasi itu nanti bisa mengakibatkan jumlah barang dan jasa untuk investasinya itu juga akan menjadi meningkat. Kenapa sih? Coba. Kemudian yang efek nilai tukar. Ya, untuk efek nilai tukar itu penurunan nilai tukar itu akan memberikan dampak peningkatan jumlah permintaan barang dan jasa. Jadi semua kondisi baik itu efek kekayaan, suku bunga dan juga nilai tukar itu efek ke apa namanya mengakibatkan efek kurva agregat demand-nya itu turun ke bawah seperti di gambar yang tadi sudah teman-teman lihat. Kemudian ini faktor-faktor yang menggeser kurva AD, ya agregat demand. Jadi kurva AD itu bisa bergeser nih ke kanan dan ke kiri. Itu. Jadi ini yang titik awalnya AD1 ya, dia bisa bergeser ke kanan ke AD2 ataupun bergeser ke kiri ke AD3. Jadi untuk karena tadi faktor penggesernya itu akan dilihat dari efek harga, ya tadi tingkat bunga dan juga nilai tukar itu akan menggeser titik sepanjang kurva AD-nya. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan ya perpindahan kurva AD. Itu adalah perubahan consumption, investment, ya, kemudian belanja pemerintah dan juga ekspor. Itu. Jadi C itu consumption, I itu investment, G itu governor atau belanja pemerintah, X-nya itu adalah ekspor. Itu jadi yang faktor-faktor yang bisa menggeser perpindahan kurva AD ataupun multiplier effect dari adanya perubahan nilai atau angka pajak yang harus dibayarkan. Itu adalah faktor-faktor yang menggeser kurva AD. Nah, sekarang untuk yang supply, agregat supply. Untuk yang kurva supply, itu adalah kurva yang menunjukkan tingkat real domestic output ya di setiap tingkatan harga. Jadi berapa sih ya nilai karena ini supply ya, jadi penawaran yang bisa atau barang ataupun jasa yang nanti dikeluarkan ya sama perusahaan untuk bisa memenuhi permintaan kan gitu. Jadi dia pada setiap tingkat harganya itu berapa. Nah, dalam jangka pendek itu ya, maka kurva agregat supply itu akan condong miring ke atas. Ya, berbeda dengan agregat demand, ya itu kalau demand itu ke bawah, kalau supply itu dia miring condong ke atas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva agregat supply itu yang pertama itu adalah teori kekakuan upah, ya, kekakuan harga dan kesalahan persepsi. Untuk yang kekakuan upah, ya, jadi dia diakibatkan adanya penurunan tingkat harga yang terjadi di luar perkiraan pekerjaan, ya, yang nanti bisa menyebabkan upah realnya itu meningkat. Itu. Nah, kondisi ini biasanya akan mendorong perusahaan untuk memberikan pekerjaan yang lebih sedikit, ya. Akan mempekerjakan sedikit karyawan atau pekerja atau pencari kerja, ya, dan memproduksi barang yang juga lebih sedikit juga. Itu karena dia pekerjanya sedikit, jadi produksi barangnya itu juga akan lebih sedikit. Itu kekakuan upah. Itu karena perusahaan biasanya yang mempengaruhi supply ini ya. Jadi biasanya ada beberapa perusahaan yang dia merasa bahwa produknya itu permintaannya berkurang. Kemudian dia mengurangi biaya operasional. Kemudian sudah tergantikan oleh teknologi dan lain sebagainya, itu biasanya teori kekakuan upah. Tuh. Kemudian atau misalkan pada musim-musim tertentu, ya musim-musim tertentu yang kemudian menyebabkan perusahaan itu memproduksi barangnya lebih sedikit. Kayak misalkan hari libur, itu kan banyak perusahaan multi ya yang ada di Indonesia. Which is sebenarnya kita kan perusahaan yang negara yang mayoritas itu agama Islam.
ketika Idul Fitri, kan perusahaan besar yang masuk ke Indonesia kan belum tentu adalah dia perusahaan yang notabene dari negara-negara Islam. Tuh, jadi mereka kan kalau libur terlalu panjang gitu ya seperti yang dilakukan ya atau libur yang ditentukan sama pemerintah, mereka kan rugi. Dia jatuhnya kan rugi. Nah, sebenarnya mereka nggak mau itu. Maka kadang mereka tetap membuka membuka apa namanya produksi tapi hanya dengan sedikit pekerja, tapi produksi yang dilakukan itu kemudian menjadi lebih sedikit gitu ya. Karena memang itu bukan jam kerjanya sebenarnya, libur dan lain sebagainya. Dan yang di-hire itu orang-orang tertentu dan lain sebagainya. Itu teori kekakuan upah. Kemudian yang kedua itu adalah teori kekakuan harga. Tuh ya, kalau kekakuan harga itu dia penurunan tingkat harga itu bisa menyebabkan perusahaan itu mengenakan harga yang lebih tinggi dari yang sebelumnya atau dari yang dimau sama perusahaan sebenarnya. Gitu ya. Sebenarnya harganya nggak segitu, tapi karena apa namanya harganya itu apa namanya harga-harga lainnya itu menjadi lebih rendah, gitu ya. Kemudian biasanya dia kemudian meningkatkan harganya. Kemudian menekan penjualan dan mendorong perusahaan untuk mengurangi produksi. Itu teori kekakuan harga. Kalau upah itu kan dilihat dari pekerjanya. Kalau harga itu dilihat dari jumlah harga yang nantinya mau ditawarkan. Kalau harganya pas tinggi, biasanya perusahaan itu kemudian menekan produksi, ya, menekan produksi karena produksinya nggak banyak, tapi dia tetap harus menghasilkan laba, maka kemudian apa namanya produk ataupun jasa yang ditawarkan itu kemudian harganya dinaikkan juga. Sebenarnya bisa itu ya, perusahaan itu sebenarnya tidak mengenakan harga segitu gitu ya, tapi karena kemudian, apa namanya, harganya itu menurun ya dari berbagai kondisi ya, kemudian atau biaya-biayanya itu menjadi tinggi, maka harganya itu kemudian meninggi ya. Jadi kemudian produksinya itu akan juga menjadi berkurang. Ya, biasanya harga tinggi itu produksinya pasti akan berkurang deh, karena permintaan belum tentu karena permintaan masyarakat mungkin saya, kalau teman-teman sering dengar bahwa, perusahaan itu kadang harus apa namanya ya, memenuhi permintaan konsumen yang tidak masuk akal, itu. Tidak masuk akalnya itu yang seperti apa? Bahwa konsumen sekarang itu pengennya itu adalah mendapatkan barang dengan kualitas yang bagus, tapi dengan harga yang murah, ya kan? Itu kan banyak terjadi dan perusahaan kan belum tentu semuanya bisa memenuhi itu, atau bahkan ini menjadi momok terbesar bagi perusahaan untuk gimana caranya dia bisa memenuhi permintaan masyarakat yang kayak gitu, yang nggak masuk akal. Nah, salah satunya ini, gitu ya. Ada yang namanya kekakuan upah, ada yang namanya kekakuan harga, gitu. Jadi ketika harga naik, gitu ya, perusahaan itu dihadapkan bahwa dia itu juga harus menghasilkan laba yang juga tinggi, ya, maka kemudian harga itu akan memenuhi, apa namanya, penjualan, ya, penjualan yang dihasilkan sama perusahaan. Maka ketika penjualannya itu tidak seimbang, ya, itu produksi yang akan dilakukan sama perusahaan itu juga akan berkurang juga, ya, dengan kondisi bahwa harganya naik. Harga naik itu pasti otomatis, produksi perusahaan itu pasti akan menurun. Kemudian yang ketiga itu adalah teori kesalahan persepsi, gitu. Untuk kesalahan persepsi itu biasanya penurunan tingkat harga itu bisa menyebabkan muncul yang namanya anggapan, ke produsen bahwa harga relatif produk itu mengalami penurunan yang nanti akan menyebabkan produsen itu mengurangi tingkat produksinya. Itu kesalahan persepsi. Itu yang kemudian akan menyebabkan, apa namanya, pergerakan kurva AS-nya itu meningkat. Tuh. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva AS. Ini faktor yang lainnya itu adalah, perubahan tenaga kerja yang nanti yang kaitannya dengan faktor yang bisa menggeser kurva agregat supply dan juga demand, decrease dan juga yang increase, ya. Yang pertama itu adalah perubahan tenaga kerja,
perubahan jumlah modal, sumber daya yang dimiliki sama perusahaan, teknologi, dan juga perubahan tingkat harga yang diharapkan sama konsumen itu nanti akan mempengaruhi pergeseran kurva AS. Nah, untuk kurva agregat supply dalam jangka panjang atau long run, ya tadi kan yang apa namanya agregat supply dan juga agregat demand-nya. Kalau ini adalah yang long run, ya jangka panjang, agregat supply jangka panjang. Itu dia tegak lurus, ya tegak lurus, ya dari price dan quantity-nya, ya. Untuk long run, dia jangka panjang itu bentuk kurva penawaran agregatnya itu vertikal, tegak lurus. Jadi di sini bisa disebutkan bahwa jumlah produksi barang dan jasa yang ditawarkan itu tergantung pada jumlah tenaga kerja, modal, sumber daya alam, teknologi yang dimiliki sama perusahaan, ya. Yang mana kemudian jumlah yang ditawarkan, ya, atau berapa output, ya, itu tidak tergantung pada tingkat harga yang ditawarkan, ya, sama perusahaan. Itu yang long run, karena itu jangka panjang, ya. Jadi nggak bisa menentukan jumlah yang mau ditawarkan berapa, itu nggak bisa. Beda kalau yang short run-nya, short run-nya itu adalah yang ini tadi. Tuh. Nah, ini kalau kita analisa keseimbangan jangka pendek, jangka panjangnya, ya. Yang jangka panjang kan tadi yang tegak lurus, ya. Yang jangka pendek itu adalah yang tadi miring gitu, ya, dengan agregat demand. Tuh. Jadi analisa keseimbangannya itu adalah terletak pada titik potong antara kurva AD dan AS, ya. Dan kurva jangka panjang, gitu ya, yang dituliskan di titik A ini. Nah, ketika perekonomian itu mencapai titik keseimbangan jangka panjang, maka biasanya upah, harga, dan persepsi harga itu biasanya akan secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Tuh. Yang juga nanti menyebabkan yang namanya kurva agregat supply itu, ya, jangka pendek itu akan memotong titik A-nya juga. Kalau tadi di gambar satu-satu kan mereka melengkung kan, ya, hasilnya kan melengkung, condong ke bawah sama condong ke atas. Tapi kalau sudah ada agregat supply jangka panjang atau yang long run, itu, ya, karena sudah ada keseimbangan upah dan lain sebagainya yang tadi disebutkan, itu maka secara otomatis yang namanya upah, harga, dan persepsi itu akan menyesuaikan. Tuh, jadi kurva AS jangka pendek itu akan memotong titik A-nya juga, jadi ketemu titik tengah harga keseimbangannya. Kemudian ini penurunan agregat demand. Tadi sudah kita bahas agregat supply-nya. Jadi turunnya agregat demand, ya, ini nilai agregat demand itu karena ini nilai awalnya kan di AD1. Kemudian dia menurun ke AD2, ya. Itu titik C itu ada turunnya AD itu menyebabkan turunnya output jangka pendek. Nih, output jangka pendeknya menurun. Karena dia dari A ke B. Ini kan titik yang awalnya kan ini keseimbangan awalnya. Yang AS1, AD1 sama AS jangka panjang. Tuh. Kalau AD-nya turun, ya, AD-nya nurun sesuai dengan panah ini, ya, turunnya AD ini di bawah, ya, maka output jangka pendeknya itu juga akan menurun dari titik A ke titik B. Tuh. Kemudian tingkat output itu akan kembali pada tingkat alamiah, itu ada di titik C, ya, titik C-nya ini yang di tengah-tengah. Ini kalau menurun jangka pendek itu output kembali ke tingkat alamiah itu adalah di J. Nah, untuk yang ke atas, panah yang hijau di atas itu dalam jangka panjang itu kurva penawaran itu jangka pendek, kurva penawaran jangka pendeknya dia akan bergeser ke kanan. Itu penawaran. Kalau demand-nya turun, maka supply-nya atau penawarannya itu juga akan menurun. Itu sudah jelas pasti. Nggak ada kemudian supply turun, demand-nya naik, itu juga jarang.
ataupun kebalikannya. Nah, ini sedikit penjelas dari gambar sebelumnya, ini ya, dampak penurunan AD terhadap perekonomian. Jadi misalkan di dalam perekonomian setiap negara atau satu negara itu terjadi di kondisi penurunan, maka biasanya kegiatan ekonomi itu dilihat atau ditandai dengan bergesernya kurva AD1 ke AD2, ya. Jadi penurunannya itu bergeser. Biasanya kemudian dia menyebabkan ekonomi bergerak ke titik A dan ke titik B, dan juga adanya penurunan pendapatan Y1, Y2 ke tingkat harga yang berubah juga ke P1 ke P2 price-nya. Gitu. Nah, untuk jangka panjang, long term-nya, ya, tingkat upah, harga, ya, itu biasanya mereka adalah kondisi responsif, ya, dari kondisi tertentu yang nanti bisa menyebabkan agregat supply ya jangka pendek itu juga akan mengalami perubahan dari agregat supply 1 ke agregat supply 2. Ya, di mana nanti akan muncul yang namanya titik keseimbangan baru itu yaitu di titik C ini, titik C. Jadi tingkat output kembali pada tingkat alamiah, ya. Yang juga yang mana kurva AS itu berpotongan dengan kurva AD, ya, yang mana kondisi itu bisa menyebabkan harga turun dari P2 ke P3 dan perekonomiannya itu pada kondisi alamiah kembali. Ini adalah kesimpulan pokoknya, ya, dalam jangka pendek. Permintaan agregat itu bisa menyebabkan fluktuasi output barang dan jasa di ekonomi. Kalau jangka panjang, permintaan agregat pergeserannya itu bisa mempengaruhi tingkat harga. Jadi kalau jangka pendek itu mempengaruhi output, tapi kalau jangka panjang itu akan mempengaruhi harga. Lihat, harganya itu pun dia tidak juga kemudian akan mempengaruhi output yang akan dikeluarkan sama perusahaan. Itu tidak semuanya, atau bahkan tidak mempengaruhi jumlah output yang nanti akan diberikan. Tuh. Ini yang pergeseran kurva AS yang harusnya tidak terjadi atau bisa menyebabkan dampak buruk. Ya, yang pertama itu ini permisalannya dulu ya kita lihat. Jadi misalkan di kondisi ekonomi sebuah negara itu di kondisi perusahaan itu mengalami kenaikan biaya, yang mana kondisi kenaikan biaya itu menyebabkan perusahaan itu akan mengurangi tingkat produksi dari Y1 ke Y2. Jadi dia geser, outputnya turun. Tuh, nanti karena dia outputnya turun, harganya itu kemudian akan naik. Itu agregat supply. Itu kondisi itu disebut dengan yang namanya stagflasi atau penurunan output atau resesi yang diikuti dengan kenaikan inflasi. Itu. Ini ya, Y1 ke Y2, kemudian P1 ke P2. Itu namanya adalah stagflasi. Itu yang kemudian menyebabkan tingkat harganya itu naik. Kemudian ini dampak penurunan agregat supply ke ekonomi, ya, perekonomian. Ini ketika agregat supply itu geser ya dari A1 ke A2, ya, ketika penawaran agregat itu turun dalam jangka pendek, jadi bergeser ke kiri itu artinya turun. Ya, maka biasanya pembuat kebijakan itu bisa mengakomodasi atau mengakomodir pergeseran AD1, AD2-nya ini ya dengan meningkatkan jumlah permintaan agregat yang harus dikeluarkan ya sama negara tersebut, yang biasanya karena permintaan agregatnya itu naik, maka harganya itu juga pasti akan naik. Kemudian ketika harga permintaannya naik, harganya naik, dia maka sebuah negara dia itu punya andil untuk menjaga output berada pada tingkat alamiahnya. Jadi biar ora kebelandangan sebenarnya fungsinya tingkat alamiah itu.
Ini keseimbangan ADAS tadi ya di awal sebelum kemudian ada long termnya. Long termnya yang menyebabkan garisnya itu jadi lurus lah intinya. Kemudian ini demand pull inflation ya, jadi peningkatan pada agregat demand ya yang bisa menyebabkan tekanan terhadap harga, di mana kenaikan harga yang diakibatkan oleh pertambahan ya atau bertambahnya permintaan ya itu merupakan yang namanya inflasi jenis tarikan permintaan. Otomatis nanti harganya itu pasti akan meningkat. Nah, solusinya solusi yang bisa dilakukan pemerintah itu apa? Ya dengan adanya apa namanya? Inflation ini itu. Ya, biasanya kemudian dia akan membuka, biasanya pemerintah itu akan membuka kesempatan dari perusahaan luar yang mau menginvestasikan ke Indonesia, biasanya kayak gitu. Sedangkan yang namanya kayak gitu kan politik itu kan pro kontra ya. Ada yang oke, ada yang nggak oke. Ya, nanti tanggung jawabnya ke pemerintahnya sendirilah ya yang mengambil keputusan. Kemudian dampak penurunan AD ya kondisi resesi ekonomi ya permintaan agregat demand itu biasanya menyebabkan perusahaan itu akan mengurangi kapasitas atau jumlah produksi. Ketika kegiatan produksinya itu kemudian berkurang, otomatis efeknya adalah di tenaga kerja. Tenaga kerjanya itu pasti akan kemudian dikurangi. Dengan cara seperti apa? Ada yang di PHK, ada yang memang kemudian direkomendasikan dan lain sebagainya. Yang penting dia ada pengurangan tenaga kerja. Kemudian pengurangan gaji karyawan, ya itu juga akan membuat kondisi kesejahteraan itu menurun. Itu. Jadi kemudian kadang demo dan lain sebagainya itu adalah efek daripada pengurangan gaji karyawan. Karena kemudian kalau kesejahteraan gajinya sendiri aja itu nggak bagus, ya kondisi ekonominya otomatis itu menurun. Kalau adanya munculnya pengurangan gitu ya gaji, dia kondisi kesejahteraan dan lain sebagainya, itu efek yang lainnya adalah permintaan efektif dari perusahaan yang lain atau sektor-sektor lainnya yang nanti akan berimbas juga ke situ. Dan dalam waktu panjang, kondisi ini akan menyebabkan melemahnya ekonomi daripada suatu negara. Kemudian dampak-dampak kebijakan, ini tadi di awal sudah sempat saya bilang, dampak kebijakan fiskal, yang paling sering dilakukan itu adalah YCIL. YJ itu output, C-nya itu consumption, atau biasanya akibat dari disposable income. Kemudian tingkat suku bunga atau investment. Kemudian yang I-nya itu adalah investasi bersifat homogeneous atau netral, ya. Karena adanya satu sisi penurunan tingkat bunga yang bisa menyebabkan investasi itu naik. Gitu. Kemudian P-nya itu price, harga, U-nya itu pengangguran, ya. Biasanya kemudian mereka mengambil kenaikan permintaan output yang biasanya mereka mengalami penurunan. Untuk yang governor itu adalah pengeluaran pemerintah yang mana biasanya mereka akan mengalami yang namanya penurunan. Ya, penurunan itu sebenarnya masih asumsi sih. Itu karena kita nggak tahu ya kondisi keuangan negara itu seperti apa realnya ya. Kemudian ini agregat mempengaruhi fiskal, ini tadi sudah ya, kita sudah bahas. Ini analisa jangka pendek. Jadi Y-nya itu naik, I-nya turun, C-nya naik, investment-nya naik, price-nya naik, U-nya itu bisa turun. Oke, mungkin itu sedikit dari saya terkait dengan agregat supply dan demand, ya. Itu sudah ada kaitannya dengan kurva AD, kurva AS, ciri-cirinya, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian bagaimana nanti tingkat kegiatan ekonominya, ya, kemudian menentukan keseimbangan analisis ADAS dan juga bagaimana perubahan keseimbangan ADAS-nya.
Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masih ada 4 menit sebelum Zoom ini mati. Bu, saya mau nanya yang tadi